Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan, dan saat ini insyaallah kita masuk ke ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maksudnya adalah ya ahla Makkata atau ya ayyuhal yahud. Ya ahla Makkata, wahai penduduk Makkah, atau ya ayyuhal yahud, atau wahai orang-orang Yahudi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata annas, ada kata basyarun. Ada basyar, ada nas. Artinya sama-sama manusia, tapi beda ya. Kalau basyarun itu manusia dilihat dari sisi aspek fisik. Ya, manusia itu punya mata, punya telinga, butuh makan, butuh tidur. Itu berarti melihat manusia dari aspek fisik. Bahasa Arabnya adalah basyar. Makanya ada hadis, ada ungkapan Muhammadun basyarun walaisa kal basyar. Tapi Nabi Muhammad itu basyarun, manusia secara fisik. Maksudnya ya punya mata, punya telinga, butuh tidur, butuh makan. Walaisa kal basyar, tetapi tidak seperti manusia. Jadi kalau basyarun itu manusia dari aspek fisik. Kalau annas itu manusia dari aspek intelektual dan psikologis dan spiritual. Jadi manusia itu selain punya fisik, dia punya aspek intelektual, dia punya aspek spiritual, dia punya aspek psikologi. Nah, itu bahasa Arabnya adalah annas. Jadi manusia dilihat dari aspek non fisiknya gitu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud adalah ya ahla Makkata, wahai penduduk Makkah. Di bahasa Arab itu kalau pakai ya. Kalau jamaknya ayyuha, ya ayyuha. Itu biasanya setelahnya dibaca dhammah ya. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Nah, kalau dia mudhof, nah dia dibaca fathah, artinya ya ahla. Itu. Jadi bukannya ya nurul aini, bukan ya nurul aini. Kalau sendirian ya nurun. Tapi kalau dimudhofkan jadinya nuro, ya nurul aini gitu ya. Ya ahla Makkata. Nah, mudhof ilaih biasa dibaca kasroh. Tapi kalau dia itu nama yang diakhiri dengan tak marfutoh, maka dia itu nama bahasa Arabnya namanya ghairu munsharif, maka dia dibaca fathah. Ya ahla Makkata, wahai penduduk Makkah. Atau ya ayyuhal yahudu. Nah, kalau ini yahudu bukan yahuda ya. Ya ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi. U'budu, sembahlah oleh kalian. Jadi u'bud itu sembahlah satu orang. Kalau u'budu itu sembahlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian. Maksud menyembah Tuhan itu apa? Ay wahiduhu, esakanlah dia bil ibadati, dalam ibadah. Maksudnya begini. Jadi orang-orang Makkah kalau ditanya, kamu punya Tuhan enggak? Punya. Kalau ditanya, Tuhanmu namanya siapa? Allah. Makanya nama Abdullah itu sudah biasa di kota Makkah ya. Kan dia punya Tuhan namanya Allah.
Allah itu siapa? Mereka akan menjawab, Allah itu pencipta langit dan bumi. Terus kalau gitu kamu sholat? Enggak, gitu. Dia nggak mau sholat. Kamu mau ngikutin Nabi Muhammad? Ya nggak mau juga. Dia merasa sudah bertuhan, tapi Tuhannya dia itu beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad, dan dia nggak mau mengakui Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, maka orang seperti ini, meskipun dia mengaku punya Tuhan, meskipun mengaku Tuhannya itu pencipta alam semesta, maka orang seperti ini termasuk orang musyrik. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan, berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Bukan hanya sekedar mengaku punya Tuhan, bukan hanya sekedar percaya punya Tuhan, tetapi harus tunduk kepada Tuhan. Karena percaya dengan Tuhan, kalau nggak mau tunduk itu sama aja gitu. Makanya nanti ada ayat yang mengatakan ya, in kuntum tuhibbunallaha. Mereka kalau ditanya, siapa yang kamu cintai? Ya Allah. Itu orang-orang kafir Mekah. Yang dicintai itu Allah, mereka bilangnya. Tapi disuruh ngikuti Nabi Muhammad, disuruh ngikuti syariat Islam, nggak mau. Ini kelakuannya orang Makkah. Nah, dan mungkin sebagian diikuti orang sekarang juga ya. Makanya ada ayat yang mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, kalau memang mereka itu mengatakan cinta kepada Allah, ada buktinya. Buktinya fattabi'uni, ya buktinya adalah ngikuti aku, maksudnya ngikuti syariat yang aku bawa. Kalau mengatakan Tuhannya Allah, pencipta alam semesta, maha kuasa, kemudian dia nggak mau mengikuti syariatnya Allah, yaitu ya nonsens gitu. Nggak begitu caranya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, maksudnya adalah orang Makkah atau orang Yahudi, u'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Maksudnya adalah wahiduhu, esakanlah dia bil ibadati, dalam ibadah. Jadi enggak sekadar mengakui ketuhanannya, tapi juga tunduk kepadanya. Gitu. Nah, siapa itu Allah? Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ainasman, sebagai jiwa, minan nutfati, dari nutfah, dari setetes air mani. Dan itu keajaiban yang luar biasa ya. Ini seorang laki-laki itu kalau mengeluarkan mani itu sebetulnya sel ya. Itu sebetulnya sel sperma yang keluar itu. Dan sel sperma itu setiap, kalau pada kondisi normal, jumlahnya itu sekitar 250 juta sel sperma. Ya. Dan setiap sel sperma itu luar biasa. Luar biasa. Dia itu desainnya kayak pesawat orang alik gitu, kayak pesawat jet ya. Makanya dia itu bergerak. Nah, belakangnya itu ada melakukan gerakan rotasi yang mendorong sperma itu bergerak ke depan. Nah, ketika sperma itu keluar, itu kan dia kan menuju telur. Nah, kalau seandainya sperma itu diperbesar sebesar manusia, perjalanan sampai telur itu butuh jarak kira-kira sekitar 500 km. Ya. Tapi nggak ada sperma yang tersesat. Nah, kenapa nggak tersesat? Karena sebetulnya sel telur itu ngeluarin gelombang radio. Dan setiap sperma itu dilengkapi dengan radar penangkap gelombang radio itu. Maka nggak ada sel sperma yang tersesat. Tapi memang di jalan banyak yang mati karena mengalami rintangan yang luar biasa berat di situ. Nah, kalau ada sel sperma yang berhasil masuk ke telur, begitu dia nyampe di telur, maka ekornya itu dilepas kayak pesawat orang alik kayak gitu ya. Coba kalau sampai ekornya itu masih ada, maka ketika dia masuk telur, telurnya itu akan rusak itu. Dia dilepas ekornya, langsung dia masuk, langsung dia disambut dengan
sistem biologi yang teramat sangat canggih. Nah, kemudian sel sperma itu membuka, nah di kepalanya itu ada semacam kunci rahasia. Nah, begitu kunci itu masuk ke sel telur, nah kunci itu kemudian bekerja, kemudian pabrik yang ada dalam telur itu bekerja. Sehingga akhirnya telur yang awalnya 1 membelah jadi 2, membelah jadi 4, membelah jadi 8, membelah jadi 16, terus. Tapi jadinya bukan seonggok daging. Padahal kalau membelah, terus hasilnya apa? Kan daging. Tapi tidak. Jadinya apa? Jadinya manusia. Ada tulangnya, ada jantungnya, ada darahnya, ada pembuluh darahnya, ada otaknya, ada parunya, ada ginjalnya, ada empedunya, macam-macam itu. Nah, kenapa begitu? Karena ada program yang sudah Allah ciptakan di sana itu ya, program kehidupan yang luar biasa. Itu yang tersembunyi dalam sebuah zat biologi cerdas yang luar biasa yang sering kita sebut dengan nama DNA itu ya. Jadi DNA itu isinya program kehidupan. Kalau di komputer isinya itu hanya digital 0 dan 1. Nah, kalau di dalam sel itu elemen paling dasar itu ada 4 DNA itu ya. Itu. Makanya manusia itu bukan hanya manusia ya, makhluk hidup itu makhluk yang sangat luar biasa. Nah, siapa yang menciptakan itu? Jadi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Minan nutfati, dari nutfah. Walladzina min qablikum, yang diciptakan Allah itu bukan hanya kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya manusia dari zaman dulu, sekarang termasuk manusia yang akan datang. Nah, sekarang ini jumlah manusia ada berapa ya? Ya mungkin sekitar 8 miliar ya saat ini itu manusia ya, sekitar 8 miliar manusia. Nah, semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengendalikan sampai hari kiamat nanti. Ay ansha'ahum, artinya Allah menumbuhkan mereka, walam yakunu syai'a, padahal mereka sebelumnya bukanlah apa-apa. Lam yakunu, jadi tidaklah mereka, syai'an itu sesuatu pun. Jadi menjadi makhluk yang luar biasa, makhluk yang cerdas, meskipun kadang-kadang dengan kecerdasannya itu digunakan untuk menentang sang penciptanya sendiri ya. Nah, itulah makhluk yang bernama manusia. Maka kalau kalian mau menyembah Allah yang menciptakan kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Likai tattaqu, agar kalian takwa, kalian takut as-sukhta, terhadap kemurkaan Allah, wal azab, dan azab. Dengan cara apa takwa? Bi ibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Jadi takwa ya. Takwa itu intinya sebetulnya ya. Intinya itu takwa. Dan karena saking pentingnya takwa, maka setiap Jumat kita tuh diingatkan takwa. Betul nggak? Kenapa? Ya karena takwa itulah inti. Gitu. Kita kalau mau dapat berkah, takwa. Kita kalau mau diselesaikan masalahnya, takwa. Kalau kita ingin masuk surga, bekalnya adalah takwa. Betul gak? Takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu bukan konsep yang tidak ada maknanya. Tapi kadang-kadang kita itu karena saking seringnya ya, begitu mendengar langsung tidur ya. Apalagi kalau pas Jumatan itu. Begitu masuk masjid, khotib naik ngomong takwa, kita langsung tertidur. Karena takwa ini kadang-kadang saking seringnya diingatkan dan mungkin nggak ngerti substansinya. Apa itu takwa? Takwa itu sebetulnya arti bahasanya takut. Tapi kalau makna istilah, takwa itu adalah
kita ini taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, karena sadar kalau kita ini makhluknya, sadar kalau kita dikasih rezeki olehnya, sadar kita dikasih hidup olehnya, dan sadar kita kalau mati akan menghadapnya. Dengan kesadaran itu, akhirnya kita itu berusaha untuk taat kepadanya. Nah, itulah yang namanya takwa. Dan di mana kita harusnya takwa? Di mana saja. Dan kita bisa dalam hal apa saja. Yang penting kita itu sadar bahwa kita itu mengikuti Allah dan kita taat kepadanya, sadar dan mau melakukan. Itu yang namanya takwa. Misalnya begini ya. Jenengan itu mau keluar rumah pakai baju. Saya tak pakai baju. Kenapa? Karena pakai baju ini diperintah oleh Allah. Maka jenengan pakai baju itu takwa sebetulnya. Wah, kalau yang ini nutup aurat, yang ini enggak, saya pakai yang nutup aurat. Nah, itu takwa. Jadi takwa itu sebetulnya semudah itu sebetulnya. Paham enggak? Seperti itu ya kira-kira ya. Takwa. Misalnya jenengan punya uang, kemudian jenengan ngasih uang kepada istrinya dan sadar bukan sekedar ngasih uang karena terpaksa loh ya, bukan ngasih uang karena takut diomeli, tapi sadar bahwa istri jenengan itu adalah amanah yang Allah titipkan, yang jenengan itu punya kewajiban untuk menafkahi. Maka jangan sadar itu, kemudian jenengan melakukan itu, memberikan uang kepada istri, itu takwa. Paham ya? Itu takwa. Misalnya jenengan seorang istri, kemudian ketika suami datang, kemudian jenengan itu bersikap baik, menyiapkan teh dan seterusnya misalnya, jangan melakukan itu karena sadar ini perintah Allah. Jadi kita diminta Allah untuk taat kepada suami, maka jenengan melakukan itu adalah takwa. Pagi-pagi jenengan kemudian, oh iya saya hari ini harus kerja. Dan kita sadar kerja itu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Kemudian jenengan itu pakai naik motor berangkat, sadar menjalankan perintah Allah, mencari nafkah, mencari rezekinya Allah, maka kerja itu adalah takwa. Paham ya? Kemudian misalnya jenengan di depannya ada wanita cantik misalnya, sebetulnya melihat sekilas, setelah itu jenengan sadar, oh ini dilarang oleh Allah, kemudian jenengan memalingkan pandangan, itu adalah takwa. Terus jenengan ketemu teman, langsung jenengan menyapa dengan wajah yang tersenyum dan sadar ini perintah Allah, maka itu adalah takwa. Karena kita sadar Rasul memerintahkan kepada kita, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Jadi tersenyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekahmu. Itu takwa gitu. Jadi takwa itu bukan kok harus di masjid, tidak harus pakai tasbih yang panjang, bukan. Tapi takwa itu adalah ketaatan kepada Allah dalam kehidupan. Itulah yang namanya takwa. Makanya kalau zaman Rasul dulu, nasihat takwa itu bukan hanya untuk di masjid, bukan ya. Tapi nasihat takwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Gitu. Maka para ulama dulu, para pemimpin Islam zaman dulu, dan saudara-saudara mereka, ketika mereka punya jabatan, maka yang lain itu datang untuk memberi nasihat. Misalnya yang paling terkenal ketika Umar jadi khalifah, pemimpin umat Islam waktu itu, ada salah seorang sahabat beliau namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Itu dijelaskan dalam sebuah kitab yang namanya kitab Suwarun min Hayatis Sahabah. Maka Abu Sa'id al-Jumahi ini menemui Umar bin Khattab, kemudian salaman untuk berbaiat kepada Umar sebagai seorang pemimpin. Lalu beliau memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Ya Umar, usika an taqwallah. Wahai Umar,
aku nasihati engkau untuk bertakwa dalam kepemimpinan ini. Jadi ketika jadi pemimpin, jadi pejabat, takwalah dalam jabatanmu. Gitu. Kemudian beliau melanjutkan, jadi ittaqullaha finnas wala tattaqin nasa fillah. Wahai Umar, takutlah kepada Allah dalam urusan manusia dan jangan takut manusia dalam urusan Allah. Nah, ini luar biasa ya. Takutlah kepada Allah dalam urusan manusia dan jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah. Wala yukhalif qauluka fi'laka, dan jangan sekali-kali perbuatanmu bertentangan dengan ucapanmu. Fa inna asdaqal qawli ma saddaqahul fi'lu, karena sebaik-baik ucapan adalah apa yang dikerjakan oleh perbuatan. Itu nasihatnya Sa'id bin Amir al-Jumahi kepada Umar. Pendek, tapi maknanya dalam sekali. Kemudian waktu itu Umar ngeles, ya Sa'id, man yaf'alu dzalika, gitu. Wahai Sa'id, nasihatmu kok angilmen gitu ya. Kalau bahasa Jawa ini kira-kira ya. Man yaf'alu dzalika, sapa sing iso menjalankan nasihatmu itu gitu ya. Maka kemudian Sa'id itu membentak Umar ya. Dengan nada yang agak tinggi beliau mengatakan, rajulun misluka alladzi wallallahu amra ummati Muhammadin. Jadi laki-laki seperti kamu yang mendapat amanah ngurusi umat Muhammad harus sanggup melakukan. Gitu. Itu nasihat dari Sa'id. Ya, akhirnya diterima ya, nasihat yang baik. Ya, makanya ketika Umar itu jadi khalifah dan beliau itu dalam Islam itu ya pemimpin paling tinggi namanya khalifah. Kemudian kalau pemimpin level gubernur itu namanya wali ya. Nah, maka ketika daerah Syam itu daerah utara yang sekarang itu jadi wilayah Palestina, Israel, Yordania, Suriah, dulu namanya Syam. Nah, ketika wilayah Syam itu dibebaskan umat Islam, maka Umar itu mikir ya, ini sopo ya yang paling cocok jadi wali, jadi gubernur di daerah Syam ini ya. Di Umar itu kalau milih orang yang pertama itu ketakwaannya ya, etikabilitas, takwabilitas ya, bukan etikabilitas, bukan elektabilitas, bukan etikabilitas, bukan intelektualitas, tapi yang pertama itu adalah takwabilitas ya. Dia mikir siapa ya sing paling sahabat Nabi yang masih hidup yang saat ini akhirnya ketemu, oh ya namanya Sa'id. Akhirnya Sa'id ini dipanggil oleh Umar. Jadi Umar mengatakan, wahai Sa'id, aku minta engkau untuk jadi gubernur daerah Homs, daerah Suriah, daerah Syam. Apa kata Sa'id? Beliau mengatakan, usika ya Umar, aku nasihati engkau yang kesekian kali wahai Umar, la taftinni, jangan sekali-kali engkau memfitnahku gitu ya. Jadi dia nggak mau ya, nggak mau. Jadi umat Islam itu kayak begitu ya, tidak mau mencari amanah. Bahkan kalau ada yang lain yang kira-kira mampu, dia tuh nggak mau. Tapi kemudian Umar marah kan. Jadi wada'tum hadzal amra fi unuki summa takhallaitum anni. Kalian meletakkan beban di pundakku. Dengan khalifah ditaruh di pundakku. Summa takhallaitum anni, lalu engkau tinggalkan aku sendiri. La, tidak wahai Sa'id, tetap aku minta engkau jadi khalifah di daerah Homs. Nah, umat Islam itu kayak gitu, ya. Tidak mencari amanah, tapi kalau diberi amanah dia enggak meninggalkannya, enggak lari. Itu karakter umat Islam. Makanya beliau mau. Terus ditanya oleh Umar, wahai Sa'id, kamu butuh biaya berapa untuk ke sana? Apa kata Sa'id? Wahai Umar, aku udah cukup dapat tunjangan dari negara, jadi nggak perlu dapat gaji lagi. Jadi ternyata Sa'id itu termasuk orang miskin. Nah, di masa Islam berkuasa, orang-orang miskin itu dapat apa namanya?
dapat tunjangan, ya kayak semacam BLT lah ya, untuk hidup layak kayak gitu. Maka ketika beliau diangkat jadi gubernur, ditanya gaji berapa dia nggak mau, dia cukup tunjangannya udah cukup gitu. Nah akhirnya beliau berangkat ke daerah Homs dengan istrinya, ya nggak pakai SPPD ya berangkat untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagai seorang pemimpin di sana. Nah Umar bin Khattab itu luar biasa, memang sangat modern manajemennya ya. Jadi syariat Islamnya sangat ketat, tapi dari sisi manajemen itu sangat modern. Jadi Umar itu waktu itu sudah melakukan sensus penduduk waktu itu loh ya. Jadi beliau mengatakan uktubu anni fuqaraikum hatta asudda hajatahum. Tolong data masyarakat didata betul, siapa yang kaya, siapa yang miskin. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk narik pajak ya. Tapi tujuan utama adalah biar orang-orang yang miskin dia itu tetap hidup layak, dan itu kewajiban negara untuk memenuhinya. Hatta asudda hajatahum, sehingga yang miskin bisa kita berikan bantuan sehingga mereka bisa hidup layak. Karena nanti kalau sampai dia nggak bisa hidup layak, dia akan mengadu kepada Allah ya. Karena nggak diurusi oleh pemimpinnya. Makanya Umar itu kalau malam itu seringnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia itu takut dengan amanah, khawatir nanti dia ada masyarakat yang mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena takwa. Jadi orang takwa itu nggak perlu diawasi. Orang kalau nggak takwa, capek ngawasi. Ya enggak? Si A diawasi B. Si B Suloyo. Akhirnya apa? Si B diawasi si C. Si C Suloyo. Akhirnya apa? Si C diawasi si D. Si D juga. Akhirnya si A, B, C, D Suloyo kabeh gitu. Kenapa? Karena nggak ada takwa masalahnya. Semakin diawasi, semakin keluar duit banyak untuk bayar orang untuk ngawasi. Kan habis banyak duitnya kan? Tapi Suloyo kabeh. Kenapa? Karena ada satu esensi yang dia lupakan. Dia takut kepada dia apa? Nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya kalau jenengan itu memang pengen pemimpin yang seperti itu, ya caranya di Islam, bukan caranya di luar Islam ya. Karena yang ada begitu hanya di dalam Islam saja. Nah, kemudian ketika Umar itu melakukan survei gitu ya, kemudian data itu sampai kepada Umar. Nah setelah dibaca, nah di situ ada orang yang bernama Sa'id bin Amir. Nah Umar tanya, man Sa'id bin Amir huna? Data ini kok ada Sa'id bin Amir itu maksudnya siapa gitu. Nah kemudian orang yang melakukan sensus mengatakan ini adalah Amiruna, ini adalah gubernur kami, wahai Umar. Hanya Umar kan nangis ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya Umar membuat keputusan untuk mengirimkan bantuan dana operasional kepada para gubernurnya. Maka dikirimkan uang kira-kira sekitar 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu kira-kira 4,5 gram emas. Ya anggap aja 4 gram gitu, gampang ya. 1 gram emas itu berapa? Sekarang 1 juta lebih ya. Ya anggap aja 1 juta lah ya. Berarti 1 dinar itu sekitar 4 juta. Apa itu 1.000 dinar? Berarti 4 miliar. Ya 4 miliar kalau untuk level gubernur sebetulnya ya banyak, tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk saya sangat banyak. Kalau untuk gubernur ya normal lah dapat tunjangan segitu. Tapi nggak per bulan ya. Itu dana operasional agar di beliau itu bisa jadi pemimpin ngurusi rakyat dengan fokus gitu. Nah dikirim oleh Umar dari pusat negara Madinah, dikirimkan ke Syam. Tentu saja ada utusan. Waktu itu nggak bisa transfer ya, dulu nggak ada BNI, BRI nggak ada ya. Ya dana dikirim oleh utusan. Nah akhirnya utusan itu datang ke rumahnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nah kemudian istrinya di dalam rumah itu mungkin sedang buat kopi atau buat teh atau apalah ya, mungkin seperti zaman sekarang itu ada tamu.
Nah kemudian tamu itu menghadap Sa'id, kemudian tamu itu memberikan salam, ngobrol sebentar, langsung menunjukkan bahwa saya kesini karena dapat amanah dari Amirul Mukminin, yaitu untuk membawa benda ini. Dan Umar mengatakan agar Anda menggunakan benda ini untuk kehidupan kamu, sehingga kamu bisa melayani masyarakat dengan baik. Ketika dibuka, isinya adalah emas, uang, namanya dulu dinar dan dirham, dinar ya. Nah, saya itu kaget. Nah, begitu kaget itu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, agak banter gitu. Nah, istrinya yang di belakang kan juga dengar, ikut kaget juga. Apakah Umar meninggal dunia? Wahai Sa'id itu. Taunya ada berita dari pusat kota, dikiranya berita lelayu kan ya. Karena Umar kaget mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa jawab Sa'id? Dia mengatakan bal a'zamu min dzalik, lebih parah dari itu. Apakah ada bencana menimpa umat Islam? La, bal a'zam, tapi lebih parah dari itu. Apa? Kita difitnah oleh Umar. Ya udah kalau gitu selesaikan aja lah gitu. Baik-baik ya sudah. Akhirnya apa? Akhirnya Sa'id segera keluar dan uang itu dibagi ke masyarakatnya yang menurut beliau lebih membutuhkan uang itu. Sehingga tidak tersisa sedikit pun uang 1000 dinar tadi itu. Nah inilah kira-kira gambaran seorang pemimpin yang bertakwa. Tapi ini contoh yang sangat ekstrim memang ya. Ya gitu. Memang kalau diceritakan di zaman sekarang kayak apa ya? Kayak khayalan ya, kayak cerita khayal gitu ya. Kayak cerita khayal gitu. Nah, tapi itulah implementasi takwa itu makanya begitu itu. Jadi kenapa? Karena orang itu takut kepada Allah. Makanya kalau kata Pak Salim Said, orang Indonesia itu, kata beliau ya, susah untuk maju. Kenapa? Karena nggak ada yang ditakuti. Kenapa? Wong kepada Allah aja nggak takut gitu. Nah, terus di kapake gitu ya. Ya makanya memang ya ini memang harus takwa itu. Tapi bukan sekedar diulang-ulang, bukan, tapi justru maknanya yang harus betul-betul dijelentrehke ya, dan diberi contoh gitu ya. Ada yang memberi contoh. Nah sekarang itu susah yang memberi contoh. Kenapa? Karena kadang-kadang ustadznya lebih kaya dari masyarakatnya ya. Ya gimana mau kiainya lebih kaya dari umatnya gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Kiai-kiai kita itu lebih miskin dari masyarakatnya gitu. Tapi makanya nasihatnya sangat diharapkan gitu ya. Oke, inilah yang disebut dengan nama takwa itu, oke. Ini la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu sebuah kata dengan makna yang teramat sangat dalam. Jadi bukan sebuah konsep yang khayal atau sekedar penghibur lara, itu bukan. Tapi takwa ini punya makna yang betul-betul mendalam. Nah, siapa Allah itu? Dilanjutkan lagi, Allazi ja'ala lakum. Dialah Allah ja'ala lakum yang menjadikan untuk kalian al-ardha bumi firoshan sebagai hamparan. Bisaton, hamparan, sehingga kita bisa hidup di dalamnya, di atasnya ya. Tapi tidak ada gunung-gunung. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita belajar dalam ilmu geofisika ya, jadi bumi itu memang seperti hamparan. Kemudian hamparan itu saling lepas sebetulnya. Ya, kayak lempeng-lempeng yang terlepas. Dan lempeng-lempeng itu mengapung di atas magma yang cair. Nah kemudian biar dia itu tidak lepas, itu ada perekatnya. Apa perekatnya? Perekatnya itu ada gunung. Jadi gunung itu kayak ada dua kertas, terus kertas itu kayak disatukan dengan pengikat atau dengan paku gitu ya, sehingga dia itu jadi satu. Itu namanya gunung itu. Ini luar biasa. Nah kemudian sebetulnya pulau-pulau ini, lempeng-lempeng ini juga bergerak terus secara dinamis. Gitu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran pada ayat yang lain itu, ayatnya itu gimana itu?
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu ratqan. Bukan yang itu ya. Watarol jibala tahsabuha jamidatan. Watarol jibala, dan kalian melihat al jibala gunung. Tahsabuha jamidatan, kalian mengira gunung itu diam. Wahya tamurru marras sahab, padahal gunung-gunung itu bergerak sebagaimana mendung-mendung. Ya, gunung itu bergerak terus ya. Tapi ya geraknya dalam setahun hanya berapa senti gitu. Nah, tapi kalau itu selama 300 tahun, ya geraknya sudah cukup jauh ya. Makanya kalau dipercepat, ya gunung-gunung itu bergerak juga sebetulnya. Nah, fenomena ini baru diketahui di era-era sekarang ini. Padahal Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan hal itu kepada kita. Gitu. Jadi allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Was samaa, dan Allah menjadikan langit-langit binaan sebagai atap. Ai saqfan, sebagai atap. Marfu'an, yang ditinggikan. Nah, langit itu apa ya sebetulnya ya? Nah, hingga sekarang tuh gak ada yang tahu langit itu apa ya. Memang nanti itu ada langit dekat, ada langit jauh. Nah, kalau langit dekat itu adalah tempat di mana hujan itu turun ya, yang lapisan atmosfer itu langit dekat. Ada langit jauh. Langit jauh itu apa? Yaitu tempat di mana bintang-bintang itu berada. Nah, dan bintang-bintang itu jaraknya itu bisa ribuan tahun cahaya. Jadi kalau jenengan lihat bintang, nah bisa jadi bintang yang jenengan lihat itu sudah mati, bisa jadi ya. Karena di dalam bintang itu ada suatu reaksi, namanya reaksi fusi nuklir ya, yang akhirnya menghasilkan cahaya itu sampai ke kita. Nah, dia itu menempuh jarak sampai ke kita itu butuh tahunan, butuh jutaan tahun. Jadi dia itu mungkin ngeluarin cahaya, nah cahaya itu bergerak selama misalnya 2 juta tahun. Nah, sampai ke kita lihat pada malam ini gitu. Berapa tuh juta tahun cahaya kayak gitu. Ya itulah ya, memang kita tuh ya betul-betul kalau kita melihat, memperhatikan, merenungi ya bahwa kita tuh sebenarnya memang nggak ada apa-apanya. Kita tuh sebetulnya makhluk kecil yang tidak ada apa-apanya, tapi diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang menakjubkan ya, meskipun kecil gitu ya. Nah, makanya kita tuh kalau melihat kayak begitu ya memang kita sadar betul bahwa Allah itu luar biasa menciptakan alam semesta ini gitu. Jadi allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian bumi itu sebagai hambaran, wassamaa binaa, dan Allah menciptakan untuk kalian langit binaan sebagai atap. Fayanzilu min sama'in ila sama'in fayanzilu min sama'in ila sama'in ya. Kemudian ini penjelasan hujan untuk orang-orang zaman dulu. Sekarang mungkin udah nggak terlalu relevan ya. Yang jelas intinya bahwa hujan itu turun dari langit ya, maksudnya dari lapisan atmosfer tertentu itu. Dan itu siklus, untuk satu siklus yang sering disebut dengan nama siklus hidrologi ya. Dan selama berjuta-juta tahun itu berjalan dengan sempurna. Nah, kehadiran manusia itu yang mengganggu siklus itu. Akhirnya apa? Akhirnya alam ini ketika kita ganggu, ya dia mencari kesetimbangan yang baru. Titik equilibrium yang baru. Nah, dalam proses kesetimbangan itulah yang kadang-kadang kita merasakan ada bencana-bencana itu ya. Makanya sebetulnya segala macam bencana itu ya sebetulnya olah tangan manusia sendiri ya. Nah, alam semesta ini udah berjuta-juta tahun ya seperti ini gitu ya. Kemudian dari hujan itu wa'anzala minas sama'i ma'a, kemudian dari langit itu Allah turunkan air berupa hujan, fa'akhraja, kemudian Allah mengeluarkan bihi, dengan hujan itu, dengan air itu, minas samarati, berbagai macam samarat, berbagai macam buah, muncul pepohonan, tetumbuhan yang akhirnya muncul buah-buah. Rizqal lakum, sebagai rizki
Allah lakum kepada kalian. Jadi kita bisa hidup ini karena diberi rizki oleh Allah. Memang rizkinya Allah itu melalui makhluk-makhluknya. Ya pada akhirnya melalui tempat kita bekerja sampai kepada kita. Tapi yang beri rezeki itu oleh Allah. Nah kadang-kadang orang itu merasa nggak butuh Allah. Akhirnya ketaatan kita hanya kepada pimpinan di pekerjaan. Ya nggak? Kita mikir bahwa semua yang kita dapat itu pemberian dari pimpinan kita. Padahal coba bayangkan. Coba jangan bayangkan. Kalau seandainya 20 tahun nggak ada hujan, kira-kira apa yang terjadi di alam semesta ini, di bumi ini? Kalau seandainya 20 tahun nggak ada hujan, nggak usah lama-lama lah. Kalau seandainya 10 tahun nggak ada hujan, kira-kira gimana? Ya saya perpendek lagi. Kalau seandainya 5 tahun nggak ada hujan, kira-kira gimana? Ketika nggak ada hujan, ya air nggak ada, tumbuhan nggak ada yang hidup. Nah, kira-kira jenengan mau makan apa? Mau makan rekening? Bisa dimakan rekening itu? Mau makan perusahaan? Nggak ada. Makanya kita bisa hidup itu karena Allah memberi kehidupan kepada kita. Siklus alam ini dipergilirkan oleh Allah, hujan masih ada. Gitu. Makanya kadang-kadang itu orang itu baru punya duit sedikit aja udah merasa nggak butuh Allah. Itu merasa bahwa dia kaya, merasa dia bisa hidup dengan semua itu. Padahal kalau coba dihentikan aja hujan itu 5 tahun misalnya, nggak bisa hidup itu. Betul nggak? Orang kan kelaparan di mana-mana. Kalau seandainya 5 tahun itu nggak ada hujan gitu. Makanya ada hujan ini berkah yang luar biasa ya. Ini yang membuat akhirnya kehidupan ini bisa ada. Maka dengan hujan ini Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, akhirnya muncul buah-buah untuk rezeki kepada kita. Dengan mekanisme yang bahkan kita nggak terfikir betapa rumitnya itu. Coba bayangin ya, bagaimana prosesnya jagung yang ditaruh di tanah, kemudian sampai dia itu muncul akarnya, kemudian berkembang, itu mekanisme yang luar biasa ya. Itu di dalamnya itu ada proses biokimia yang teramat sangat rumit ya. Kalau kita mempelajari itu rumit sekali. Itu semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua proses ini berjalan sehingga akhirnya kita bisa hidup sampai saat ini. Jadi kita bisa bernafas, bisa hidup sampai saat ini itu karena Allah. Gitu. Meskipun kita nggak mengatakan kita nggak butuh Allah, tapi Allah tetap mensuplai gitu. Karena maha kasih sayangnya Allah. Itulah Allah gitu. Ibaratnya seperti orang tua, ada anak nggak mau mengakui orang tuanya, tapi orang tuanya tetap mengirimkan uang dan seterusnya untuk kehidupan anaknya karena cintanya gitu ya. Nah Allah itu begitu, lebih dari itu. Jadi bahkan orang yang menentang Allah, yang tiap hari kerjaannya itu menentang Allah, dikasih oleh Allah. Itulah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah. Tapi kalau manusia itu memilih jalan yang merusak dirinya, ya hukum alam ini berjalan. Maka siapa yang zalim? Yang zalim itu manusia sendiri. Menghukum Allah diciptakan seperti ini. Hukum itu seperti ini. Kalau nggak begini, hancur alam semesta ini. Betul nggak? Ada gravitasi. Nah, dan dengan adanya gravitasi itu kehidupan berjalan. Tapi kita juga harus tahu hukum itu dan jangan melawan. Nah, kalau misalnya kita tuh naik ke lantai 2, kita bawa gelas, kita jatuhin, apa yang terjadi? Ya jatuh, pecah. Siapa yang pecah? Yang pecah siapa? Ya sebetulnya pecah karena proses hukum alam tadi sebetulnya. Tapi kan pada waktu itu kan kita punya kendali kan. Nah kita menjatuhkan akhirnya pecah, ya berarti kita yang bertanggung jawab dong. Makanya kalau ini misalnya gelasnya si A, kita bawa ke atas, kita jatuhin pecah, kita nggak boleh mengatakan, Bu ini pecah karena gravitasi kan begitu. Ya tetap kita ditomboi lah ya. Jangan yang bawa ke atas ya jangan yang mecahin kan begitu. Kalau kita naik ke lantai 10, kita lompat, apa yang terjadi?
hancur kita. Kenapa kita hancur? Karena kita melawan hukum alam itu. Hukum alam itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan hukum alam itulah yang membuat kehidupan ini berjalan. Tapi jangan dilawan. Kalau dilawan, yang hancur manusia sendiri. Maka adanya surga, adanya neraka itu satu kesatuan hukum alam. Jangan dilawan. Nah kalau kita lawan, ya udah kita akan hancur sendiri. Nah kalau hancur siapa yang salah? Yang salah kita. Lalu udah ngerti di lantai 10 kok kita lompat itulah ya. Ya hancurlah kita. Bukan Allah jahat kepada kita, tapi kamu yang jahat kepada dirimu. Udah tahu kayak gitu, kenapa harus dilanggar gitu. Nah ini makanya hukumnya Allah itu seperti itu. Gitu ya. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ai anbatallahu, artinya Allah menumbuhkan bil matari, dari hujan tadi, bil matar, min alwanis samarati, dari berbagai macam warna buah-buah. To'aman, sebagai makanan, lakum, untuk kalian, walisairil khalqi, dan untuk makhluk-makhluk yang lain. Termasuk ada ayam, yang akhirnya ayamnya kita juga makan. Nah kemudian ketika tumbuh, kambingnya makan, kambingnya hidup. Pada akhirnya kambingnya bisa kita makan. Terus gitu ya. Itu siklus yang seperti tadi. Nah semuanya itu adalah dari Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan, karena semua yang menyediakan itu Allah, alam semesta ini berjalan karena peraturannya Allah, yang mengadakan adalah Allah, yang mengendalikan adalah Allah. Maka Allah melanjutkan, fala taj'alu, maka jangan jadikanlah oleh kalian lillahi, bagi Allah, andada, yaitu aisyuraka'a. Jadi jangan jadikan adanya pesaing-pesaing. Jangan jangan kalian duakan Allah. Allah itu maha pencemburu. Dan Allah itu enggak suka kalau diduakan. Enggak suka kalau diduakan itu ya. Maka andada artinya adalah syuraka fil ibadah. Jadi Allah itu minta yang disembah, yang diibadah itu hanya Allah. Itu, dan kalau manusia mau melakukan itu, maka sebetulnya manusia itu akan mendapat kebaikan yang luar biasa banyaknya. Kalau tidak, ya nanti hukum alam yang akan berjalan gitu ya. Maka fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau Allah itu maha pencemburu. Bukan hanya dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalian tahu. Jadi Allah sudah mengatakan di situ, wa antum ta'lamun. Jadi manusia kalian itu tahu gitu. Ya. Nah, dia dimaksud dengan wa antum ta'lamun itu ada dua tafsir gitu ya. Wa antum ta'lamun, yang kalian tahu, ini ada dua tafsiran dari Imam An-Nawawi. Yang pertama, annal andada la tumasiluhu wa la takdiru ala mislima yaf'aluhu. Yang pertama, yang dimaksud dengan Anda itu tahu, maksudnya adalah bahwa kalian tuh tahu bahwa selain Allah itu enggak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama ya. Betul enggak? Ada enggak yang bisa dilakukan selain Allah? Enggak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dimaksud antum kalian tuh mengetahui adalah wa antum ta'lamun, maksudnya adalah annahu laisa fit taurati wal injili jawazu ittikhadil andad. Kalian tahu bahwa penjelasan larangan menduakan Allah itu bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam Taurat, dalam Injil, dan Zabur, dalam kitab-kitab terdahulu. Maka seperti orang-orang Yahudi udah tahu gitu. Udah tahu kalau memang mestinya begitu. Tapi ya mereka kadang-kadang masih begitu saja gitu ya. Dan di ayat berikutnya, jadi manusia itu memang kayak begitu ya.
Jadi kalau dikasih penjelasan tuh suka ngeyel. Nah itu memang manusia ya. Manusia memang kayak gitu. Maka kemudian Allah tahu kalau manusia itu suka ngeyel. Nah kemudian dikasih bukti kan, diminta bukti. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hambaku, hamba kami. Kalau memang kalian itu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Muhammadin, yang turun kepada Nabi Muhammad, minal Qur'ani, berupa Al-Quran. Kemudian kalian itu kan akhirnya menuduh kalau Quran itu buatannya Nabi Muhammad, ya kan? Nah kemudian disampaikan oleh Allah begini, ya sudah begini saja, fair ya. Fa'tu bisuratim mim mislih. Yaudah, kalau memang kalian ragu, oke, sekarang kita bicara secara gentleman. Fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, satu surat, mim mislihi, yang semisal Quran. Kalau kamu menuduh Muhammad membuat Al-Quran, dan kalian tahu bahwa Muhammad itu manusia, maka mestinya kamu juga bisa. Ya sudah, daripada kamu kebanyakan ngomong, sekarang buat saja satu surat. Kalau memang Anda bisa membuat, maka betul tuduhanmu kalau Quran itu buatan Muhammad. Kalau kamu merasa nggak bisa, merasa keberatan, wad'u syuhada'akum. Wad'u, maka dakwailah, ajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Ajaklah tokoh-tokoh kalian. Kalau seandainya Anda bisa komunikasi dengan setan dan jin, ajak sekalian setan dan jin untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tapi min dunillah, tapi jangan ajak Allah. Pokoknya selain Allah, ajak semuanya. Kalau kamu bisa ngomong dengan malaikat, ajak sekalian malaikat. Kalau kamu bisa ngomong dengan semut, ajak sekalian semut, misalnya lah ya. Ajak semua untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika memang kalian itu orang-orang yang benar. Jika tuduhanmu itu benar. Tapi fa'illam taf'alu, jika kamu tidak melakukannya, walan taf'alu, dan memang tidak akan sanggup melakukannya. Wah, ini luar biasa ya. Lam taf'alu, walan taf'alu. Jadi kalau lam itu tidak, kalau lan itu tidak untuk selama-lamanya. Jika kamu tidak melakukannya, dan memang tidak akan sanggup untuk melakukannya. Ini udah di yang berani ngomong kayak gini itu hanya Allah ya. Kalau manusia nggak akan berani gitu. Jika kalian tidak melakukannya dan memang tidak akan sanggup untuk melakukannya, fattakun nar, maka takutlah kepada neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya annas, berupa manusia, wal hijarah, dan batu-batu yang kalian sembah di bumi ini, uiddat lil kafirin, yang semua itu disediakan lil kafirin, bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya, mungkin ada yang bilang, Pak Anam, dari mana Pak Anam bisa bilang nggak ada yang bisa? Itu pertanyaan kebalik ya. Harusnya gimana? Kalau ada yang bisa, mana buktinya? Kalau tidak ada yang bisa menghadirkan bukti, berarti memang tidak bisa, kan begitu. Dan sampai sekarang nggak ada orang yang sanggup membuktikannya. Gitu. Jadi jangan ditanyakan bukti yang tidak ada, justru yang ada yang harus membuktikan, gitu.
Makanya seperti dalam Islam itu ada kaidah dalam hukum itu. Jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, jadi bukti itu bagi penuduh. Kemudian wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih, sementara sumpah itu bagi yang dituduh. Jadi kalau ada penuduh, itu yang membuktikan tuduhannya itu harus siapa? Ya penuduh, jangan yang dituduh yang disuruh membuktikan gitu loh. Kebalik-balik ini kadang-kadang ini. Masa yang dituduh suruh membuktikan? Ya harusnya yang menuduh yang membuktikan gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Itu ilmu hukum dalam Islam. Saya nggak tahu kalau dalam sistem kapitalis ya, apakah sama atau tidak itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya memang ada yang sanggup, nggak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Quran itu memang luar biasa ya, dari sisi kebahasaannya, dari sisi substansinya, dari sisi sains teknologinya, dari sisi berita-berita masa lalunya, tentang berita-berita masa depannya itu luar biasa. Yang menarik itu dulu ketika ada tantangan seperti ini ya. Nah, orang-orang Arab, jadi memang orang-orang Arab yang hidup di zaman Nabi itu orang Arab dengan tingkat sastra paling tinggi di dunia. Itu orang Arab waktu itu. Makanya Quran itu turun itu memang seperti pada zamannya ya. Kalau di zaman Nabi Musa, di mana orang itu masih suka sihir, nah maka mukjizat itu mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Gitu. Nah di zaman Nabi Muhammad, ketika orang itu yang sangat dihormati itu adalah ketinggian bahasa, ketinggian intelektualitas, maka Quran itu seperti itu juga mukjizat itu, tapi mengalahkan semuanya. Nah orang Arab pada waktu itu, jenengan kalau coba saya kasih cerita tentang bagaimana tingginya sastra orang Arab pada waktu itu, okay? Jadi orang Arab di zaman Nabi itu biasa melihat sesuatu itu, mereka itu langsung membuat puisi, dan puisi itu bisa ratusan baris. Itu tidak disusun di rumah, tapi begitu melihat kejadian langsung bisa berpuisi. Ya mungkin kalau di sini ya kayak seperti orang Betawi, tapi kan pantun pendek kayak gitu. Kalau ini enggak, puisi yang panjang dengan makna yang sangat mendalam. Nah, dan orang Arab itu ketika orang lain itu mendengar puisi yang jumlahnya ratusan baris itu, yang mendengar itu langsung bisa menirukan. Itulah kehebatan sastra orang Arab pada waktu itu. Makanya semua sastra yang pernah ada di zaman Nabi itu tertulis hingga saat ini. Karena yang mendengar itu langsung hafal. Makanya sahabat Nabi sendiri itu rata-rata hafal Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu rata-rata mendengar sekali itu hafal. Kenapa? Ya karena itu terbiasa oleh lingkungan. Jadi karena kan segala sesuatu terbiasa karena lingkungan ya. Memang lingkungan itu menentukan. Jadi sebetulnya kita bisa nggak seperti itu? Bisa, asal kita konsentrasi. Contoh misalnya, ini nyuwun sewu ya, ini sekedar ilustrasi saja. Kalau misalnya jenengan tuh melihat sesuatu yang menarik, terserah apalah, yang menarik menurut jenengan, yang jenengan tuh begitu excited, mungkin seseorang atau apapun terserah. Sekali melihat, itu kira-kira 10 tahun masih ingat gak? Kalau itu menarik sekali bagi jenengan? Masih. Betul kan? Masih ingat. Tapi kalau jenengan nggak tertarik, misalnya saya dari rumah sampai sini itu ketemu berapa ribu orang? Ada ribuan orang yang saya lihat. Kira-kira 1000 orang yang saya lihat itu masih ada yang saya ingat nggak? Nggak ada. Di perjalanan dari rumah ke sini nggak ada. Kenapa nggak ada yang saya ingat? Karena saya nggak tertarik dan saya nggak konsentrasi. Maka sebetulnya otak kita itu bisa untuk mengingat semua yang ada di bumi ini. Sambungannya itu ada sebetulnya. Cuma masalahnya kita tuh nggak konsentrasi.
Makanya di zaman Nabi itu banyak orang yang sekali mendengar hafal. Dan itu bukan hanya orang Islam, bahkan termasuk orang-orang kafir pun begitu juga. Makanya orang kafir itu juga banyak hafal Quran. Gitu. Jadi mereka itu sekali mendengar, melihat, langsung bisa sastra tinggi sekali. Nah, kepada orang-orang seperti itu ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal dengan Quran. Tapi tidak bisa. Padahal satu surat itu berapa satu surat itu? Yang paling pendek kan seperti surat Al-Ikhlas kan, apalagi surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Wah, itu kalau jenengan bisa mengartikan maknanya itu luar biasa. Okay. Inna sesungguhnya kami a'tainaka berikan kepada kamu Al-Kautsar, telaga. Dan telaga itu adanya hanya di surga. Makanya karena Al-Kautsar itu sesuatu yang luar biasa besarnya, yang luar biasa bernilai, maka di depan ada kata inna, itu sembodo ya, sesungguhnya. Misalnya jenengan bapak-bapak ini pulang, Bu, saya bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi ada loh ya, matanya ditutup loh ya gitu. Tapi jangan lihat dulu loh ya gitu. Begitu dibuka isinya cuma kerupuk misalnya. Kecewa kan? Jadi kalau ada drama itu yang diberikan harus yang bernilai besar gitu ya. Makanya kata inna, kalau ada kata inna itu belakangnya harus sesuatu yang besar gitu. Kalau pakai kata inna kok belakangnya cuma ecek-ecek itu ya itu dari sisi kebahasan kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa membuat. Nah dulu itu Musailamah Al-Kadzab ketika mendengar ayat Al-Fil itu turun, waktu itu dia itu ketemu dengan kalau nggak salah itu As-Saifullah Al-Maslul sebelum masuk Islam. Yaitu siapa namanya? Panglima Allah dengan pedang yang terhunus. Siapa namanya? Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya. Nah, ketika turun ayat Al-Fil, maka Musailamah itu cuma Al-Fil ngono aku ya iso gitu. Akhirnya dia tuh ya apa kalau kamu bisa coba kamu bilang gitu. Kemudian dia mengatakan ya al-filu mal-fil zambuhu tawil dan seterusnya lah ya. Gajah, tahukah Anda gajah? Gajah adalah makhluk yang sangat besar. Kalau diterjemahkan kira-kira begitu ya. Yang belalainya panjang, yang ekornya kecil. Kalau dia berjalan maka maka tanaman-tanaman itu berantakan semuanya gitu. Nah, begitu mendengar itu, apa kata Khalid bin Walid? Demi Allah, kamu tahu, kalau aku tahu bahwa kamu adalah pembohong gitu. Jadi demi Allah, kamu tahu bahwa aku tahu kalau kamu itu adalah pembohong gitu. Ibaratnya itu gimana caranya ngomong ya dalam bahasa Indonesia ya. Ini untuk menggambarkan betapa lucunya kata-kata itu gitu ya. Betapa sampai dia mengatakan demi Allah, kamu pasti tahu bahwa aku tahu kalau kamu itu pembohong. Artinya bukan aku yang tahu, bahkan kamu sendiri juga sudah tahu gitu ya. Jadi memang orang Arab itu kalau bicara itu unik ya, dengan tingkat sastra yang sangat tinggi gitu ya. Demi Allah, kamu pasti tahu bahwa aku tahu kalau kamu itu adalah pembohong gitu, dan seterusnya. Jadi inilah caranya Allah itu membantah kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Maka sederhana, kalau memang kalian menuduh Quran itu dibuat Nabi Muhammad atau Quran itu dibuat manusia, yang namanya buatan manusia itu bisa ditiru kan?
Ya enggak? Apalagi cuma sekedar susunan kata-kata. Wong HP saja, ini canggih enggak? Di dalamnya ini ada berapa miliar transistor ini? Ada miliaran transistor. Jadi kan paham nggak transistor bagaimana cara kerjanya? Ya wong kerjanya nggak ngerti kan, apalagi buat gitu loh ya. Canggih sekali. Tapi selama ini diproduksi oleh manusia bisa ditiru, betul nggak? Apalagi cuma sekedar susunan kata. Tapi kalau itu dari Allah, meskipun susunan kata, nggak bakalan bisa ditiru. Apa buktinya? Sampai sekarang nggak ada. Padahal sekarang itu orang yang meragukan Al-Quran itu banyak. Orang yang mengkaji Quran untuk mencari kelemahannya itu banyak. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa membuktikan secara saintifik bahwa oke, saya bisa membuat yang semisal. Nanti tinggal kita bandingkan kan, kalau memang ada yang bisa gitu. Tidak ada yang berani. Karena juga takut kalau ditertawain orang gitu loh ya. Karena yang berani. Nah, semua itu menunjukkan kalau memang betul-betul Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan fa'illam taf'alu walang taf'alu. Jika kalian tidak melakukan, dan memang kalian nggak bakalan bisa melakukan. Ini luar biasa Al-Quran itu ya. Udah ibaratnya sudah dipal lah ya. Bakalan iso gitu. Wis buktike, tak tunggu kapan isomu kapan gitu. Bakalan iso. Nah, makanya jadi orang itu yang udahlah fattakun nar, maka takutlah kepada api neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang ingkar. Makanya sebetulnya iman itu lebih mudah dari ingkar sebetulnya. Betul nggak? Karena bukti itu begitu nyata. Tapi yang namanya bukti itu ya memang bagi orang yang mau berpikir ya. Jadi kalau orang itu nggak mau berpikir itu ya dikasih bukti kayak gimana juga nggak bakalan mempan ya. Misalnya begini, saya punya buku bagus sekali, tapi tertulis dalam bahasa Jepang. Saya bilang ke jenengan, wah ini Pak, buku ini isinya bagus sekali Pak. Wah coba Bapak nah jenengan kira-kira gimana? Ya nggak ngerti, orang bahasa Jepang aja nggak ngerti kan gitu kan. Jadi bukti itu nggak ada maknanya di depan orang yang nggak ngerti, di depan orang yang nggak mau berpikir gitu. Kadang-kadang orang itu minta bukti kekuasaan Allah, padahal bukti kekuasaan Allah itu ada di depan hidungnya. Bukti kekuasaan itu ada dalam dirinya. Gitu. Gitu ya. Nah inilah luar biasanya Quran itu seperti itu ya. Jadi dalam ayat-ayat yang tadi kita bahas sampai ayat yang ke-24 ini guys, 24. Jadi intinya adalah kita dijelaskan bahwa kita diminta oleh Allah untuk bertakwa, dan yang ketiga kalau memang kita itu ya harus yakin dengan kebenaran Quran. Kalau memang kita nggak yakin, dah buktikan saja gitu. Nah kalau kita ternyata gagal membuktikan, nah mestinya kita tahu diri bahwa memang kita itu gagal membuktikan, nggak bisa kita, sehingga akhirnya kita harusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang itu sok-sokan ya, ngono gampang ngono tok wae. Akhirnya kan yaudah nak gampang gawenan kan gitu ya. Gawenan nak gampang. Ternyata kan gawe ya ora iso. Tapi senengane ngenyek kan. Gampang dikon gawe ya ora iso. Ngono ya ning pasar ya oke gitu ya. Saombyok gitu kira-kira gitu. Mungkin barangkali itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin masih ada waktu 5 menit, barangkali kalau ada yang ditambah, nggih monggo. Terima kasih Ustaz yang sudah memberikan tafsir yang alhamdulillah sangat jelas. Ada sedikit pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa sehingga kita itu tahu makna daripada ya Yohanes, kemudian takun. Tadi disampaikan bahwa takun itu lebih kepada takut, taat pada setiap keadaan.
Kemudian kalau kita melihat pada surat Al-Imran, ketaatan qanitina itu di situ dikaitkan dengan sabirina, al-mu'minina. Nah, jadi ada yang kemudian mendampingi daripada ketaatan itu. Nah, itu yang kita itu ingin hubungan antara ketaatan di sini, kemudian dengan qanitina pada surat Al-Imran yang itu didampingi dengan sabirina, shadiqina, wal mufiqina, wal mustaqbilina bil iskar. Terima kasih. Nggih. Apa nggih? Nggih, nanti tentang ayat itu nanti kita bahas sendiri nggih. Tapi intinya begini. Yang namanya takwa itu kan kunci, dan takwa itu nanti kan ada turunannya nggih. Jadi bukan kok sekedar takwa, tapi takwa itu ya memang itu bukti, dan takwa itu butuh kesabaran. Itu. Takwa itu ada realisasinya. Misalnya wal mustaghfirina bil ashar. Jadi dia ketika di waktu sahur dia kemudian beristighfar kepada Allah. Dan dia jadi orang yang jujur. Akhirnya dia juga jadi orang yang taat. Jadi orang yang patuh. Itu semua adalah realisasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan memang kalau di dalam Islam ini selain ada ibadah-ibadah selain kita itu taat kepada Allah, nanti memang ada ibadah-ibadah yang bisa menguatkan kita itu, dengan cara apa? Ya dengan cara kita bersabar, dengan cara kita sholat malam, dengan cara kita itu banyak beristighfar, dengan cara kita itu banyak puasa, maka itu bisa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu tidak seperti itu, maka takwa itu jadi berat sekali, dan bisa jadi kita orang Jawa bilang itu jebol lah ya. Kita kadang-kadang pengennya kita itu takwa, nurut Allah. Tapi karena kita itu nggak pernah sholat malam, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ini. Begitu menghadapi masalah, kita akhirnya apa? Kita nggak kuat untuk mempertahankan di hadapan di hadapan ujian yang sangat besar di depan kita ini. Gitu. Makanya dengan kita itu dengan banyak melakukan amal-amal seperti tadi, maka itu menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang contoh yang paling gampang, Kalau kita lihat di dalam kisah, di dalam sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai manusia, beliau itu sebetulnya mencintai Zulaikha sebagai manusia, ya. Nah, maka beliau itu sangat cinta kepada Zulaikha, tapi dia tahu kalau dia lakukan itu haram. Dia melakukan keharaman. Nah, ternyata pada kondisi tertentu, ternyata tanpa diketahuinya Zulaikha juga mencintai dia. Ya kan? Nah, pas suaminya pergi, malah Zulaikha yang menunjukkan minat itu. Maka di dalam Quran itu kan dikatakan ya, jadi idhamma biha. Jadi ketika idhammat bihi wa hamma biha. Jadi ketika beliau ibaratnya itu sangat excited dengan dia, dan dia sangat excited dengan beliau, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau seandainya enggak melihat bukti kekuasaan Allah. Waktu sebetulnya masa-masa yang dinanti sebetulnya sebagai manusia loh ya. Tapi ketika kejadian itu terjadi, apa yang dilakukan? Jadi beliau itu lebih takut kepada Allah. Nah, kenapa sampai muncul rasa takut itu? Karena beliau memupuk rasa itu dengan amalan-amalan, dengan zikir, dengan doa orang tua. Bahkan di sebuah kisah, saya nggak tahu apakah ini metafora atau kenyataan. Jadi seakan-akan Nabi Yusuf itu kayak melihat wajah bapaknya.
ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf itu. Sehingga akhirnya beliau di dalam hatinya ada rasa ingin yang sangat, tapi beliau tahu itu diharamkan oleh Allah. Kalau beliau lari. Nah ketika beliau lari itu ditarik bajunya oleh Zulaikha sampai sobek di bagian belakang. Ya, jadi beliau itu bisa takwa dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Ya karena beliau memang sudah membiasakan diri. Termasuk berdoa kepada Allah, termasuk orang tuanya juga mendoakan. Itu yang akhirnya menguatkan beliau untuk takwa termasuk dalam kondisi-kondisi yang ekstrim. Makanya memang kita itu harus membiasakan diri seperti tadi, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak baca Quran, itu dalam rangka untuk menguatkan tadi itu. Termasuk doa-doa, termasuk doanya orang tua, itu yang menguatkan. Dan setelah itu kan akhirnya terus digeger kan rame ya di Mesir, akhirnya disidang. Sebetulnya di pengadilan itu terbukti pelakunya adalah Zulaikha. Tapi ya masa sih seorang pejabat kalah dari orang biasa? Ternyata pengadilan tuh nggak dulu nggak sekarang tuh sama saja. Okay. Akhirnya diputus salah adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ikhlas. Bahkan beliau mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka harapkan. Ya sudah, inilah takdir Allah. Jadi beliau menjalani dengan, tapi beliau nggak ada rasa benci pada Zulaikha. Bahkan yang ada rasa cinta sebetulnya. Tapi dia tahu cintanya dia diharamkan oleh Allah. Maka sebagaimana kita ketahui setelah sekian puluh tahun akhirnya beliau lepas dari penjara, akhirnya beliau jadi pemimpin, dan saat itu akhirnya dipertemukan lagi dengan Zulaikha. Bahkan Zulaikha yang awalnya sudah tua, akhirnya dengan kekuasaan Allah jadikan muda lagi. Itulah akhirnya ketemulah Nabi Yusuf dengan Zulaikha tadi itu. Ya. Jadi memang kayak begitu. Ya. Jadi memang takwa itu nggak bisa berdiri sendiri. Memang kita harus ada pemupuknya. Nah, pemupuknya ya dengan tadi itu, dengan apa namanya, wal mustaghfirina bil ashar, dengan kalau pagi kita berzikir kepada Allah, dengan qanitin, dengan kita itu taat, dengan kita itu doa, dengan silaturahim, dengan doa orang-orang tua, doa orang-orang soleh yang lain, seperti itu. Ini barangkali itu ya yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Udah jam 9 lebih sedikit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.